Halo warga Jakarta, bersama saya Dina Marcelina. Berita Jakarta hari ini Kamis 12 Juni 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, Perumda Pasar Jaya berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM akan merevitalisasi Pasar Obat Pramuka Jakarta Timur. Hal ini sebagai upaya untuk pengendalian peredaran obat ilegal dan peningkatan kepatuhan pedagang. Informasi selanjutnya, 6 pelanggar dalam uji emisi kendaraan berat mendapatkan sanksi denda setelah mengikuti sidang pidana ringan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mereka terbukti melanggar Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran udara. Denda yang diputuskan pengadilan untuk pelanggar mulai dari 1,5 juta hingga 15 juta rupiah. Kemudian ada informasi Pemprov DKI Jakarta mempercepat pembangunan dengan memanfaatkan dana kompensasi koefisien lantai bangunan atau KLB. Salah satu yang telah diluncurkan yaitu peningkatan sistem transportasi publik. Pembukaan rute-rute baru Transjakarta dapat mempermudah mobilitas masyarakat sekaligus mengatasi kemacetan di Jakarta. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya mengurai kemacetan. Salah satu upaya terbaru yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi cerdas buatan atau artificial intelligence. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung Intelligent Traffic Control System atau ITCS yang berada di Gedung Dinas Teknis Abdul Muiz, Jakarta Pusat. Sistem berbasis artificial intelligence ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan melalui pengaturan lalu lintas secara digital dan real time. Berdasarkan laporan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, penerapan ITCS terbukti efektif. Tingkat kemacetan Jakarta menurun drastis dari posisi ke-30 kota termacet di dunia menjadi posisi ke-90 versi TomTom Traffic Index. Tadi saya secara detail berdiskusi dengan Pak Kepala Dinas dan juga jajaran yang ada, karena saya ingin tahu apakah sistem kita ini sudah cukup baik atau belum. Secara singkat, saya mendapatkan jawaban yang memuaskan. Sebenarnya sistemnya sudah cukup baik, hanya memang masih kurang. Tadi Pak Kepala Dinas menyampaikan, sejak dipasangnya ini, sistem ini, Jakarta mengalami kenaikan rankingnya dari berapa ke berapa? 30 ke 90. Jadi dari 30 ke 90, artinya ada kenaikan 60 yang luar biasa. Untuk menunjang kinerja ITCS, Pemprov DKI juga akan mempercepat penanganan proyek infrastruktur yang kerap menyebabkan kemacetan, terutama yang melibatkan Dinas Sumber Daya Air maupun Kementerian Pekerjaan Umum. Pramono menegaskan, semua pekerjaan yang terbengkalai akan ditertibkan dan dituntaskan demi kelancaran lalu lintas. Ia berharap penerapan teknologi AI ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk masalah klasik kemacetan di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengeluarkan kebijakan pemutihan pajak pada saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta. Berbagai acara digelar untuk menyambut dan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-498 Kota Jakarta.
Selain acara hiburan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan akan memberikan kebijakan pemutihan pajak kepada masyarakat di hari ulang tahun Kota Jakarta. Jadi pemutihan pajak bukan diberikan kepada yang tidak bayar pajak. Pemutihan pajak diberikan kepada yang pada hari itu mau bayar pajak. Kan beda banget ya. Meskipun begitu, Pemprov DKI Jakarta belum mengumumkan jenis pajak yang masuk dalam program pemutihan kali ini. Berbagai macam kemudahan akan dihadirkan oleh Pemprov DKI Jakarta, diantaranya pembebasan tarif angkutan umum, karnaval budaya, serta gratis masuk ke destinasi wisata Ancol pada 10 hingga 20 Juni. Beragam program keringanan dan hiburan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sekaligus menyemarakan perayaan ulang tahun Jakarta yang ke-498. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk segmen Info Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta membuka layanan penanganan khusus sampah berukuran besar seperti lemari, kasur, ataupun sofa. Berikut syarat ketentuan dan lokasi penanganan sampah besar. Beralih ke informasi cuaca, sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Jumat 13 Juni 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan akan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Dina Marcelina dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia.